Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan kewarganegaraan pada kesempatan kali ini akan Bu Sofi sampaikan dengan bercerita dan mengenal cerita hikmah juga. Ada ceritanya tentang angka 1 ini dan juga ada tentang sapu lidi. Tentang sapu lidi, apa itu? Ya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Anak-anak, dalam sila ketiga, coba sebutkan. Persatuan Indonesia. Nah, sebagai warga negara, kita tentu perlu bersatu katanya. Harus ada persatuan Indonesia. Kenapa sih harus ada hal-hal yang mempersatukan kita? Kita dari awal minggu membahas tentang keragaman. Ada keragaman budaya, keragaman sosial yang ditunjukkan dengan pawai budaya misalnya. Kemudian orang-orang tertarik dengan pawai budaya, itu juga salah satu cara untuk mengenalkan Indonesia yang luas ini, yang banyak sekali, beragam sekali budayanya ke masyarakat yang lain. Kayak kalau misalnya di pawai budaya nih, bisa kita lihat budaya Maluku, bisa kita lihat budaya Bali, dan lain sebagainya. Kayaknya nanti kita bisa deh bikin pawai budaya di SDIT. Gimana? Anak-anak kelas 4 siap nggak? Oke. Nah, itu tadi tentang budaya. Dan kita disatukan dengan satu slogan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya kita tuh berbeda-beda, tapi tetap satu tujuannya, yaitu persatuan Indonesia. Kenapa kita harus bersatu? Ya kalau kita bercerai-berai, bagaimana nasibnya negara ini kalau ditinggalkan oleh warga negaranya? Sedangkan salah satu unsur dari negara ini adalah warga negara. So, saling menguatkan dalam kebaikan tentunya. Gak boleh dalam keburukan dong, ya kan? Nah, di hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga ada disebutkan nih, ada pernah dinyanyikan dulu waktu Bu Sofi masih sekolah. Seperti ini. Tidaklah sempurna iman seorang hamba hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Itulah hadis dari Bukhari dan Muslim. Nah, waktu sekolah Bu Sofi pernah menghafalkan hadis itu pakai lagu bareng-bareng sama santri banyak. Nah, ada pesan yang sangat mendalam. Salah satunya juga bisa kita implementasikan dalam wujud persatuan dan kesatuan. Bagaimana? Nah, kita itu sesama Muslim, karena Islam ini kan rahmatan lil alamin ya. Jadi rahmat bagi seluruh alam ini. Nah, makanya dari sikap kita kepada sesama Muslim atau yang bukan Muslim, dari budaya anu, dan dari budaya manapun, kita tentunya harus saling menghargai. Dan apalagi kan kalau misalnya sesama Muslim, katanya kita harus mencintai saudara-saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita. Kalau misalnya kita mencintai diri kita biasa-biasa aja, atau misalnya kita mencintai diri kita, benar-benar menjaga diri kita, maka kita juga harus menjaga saudara kita dengan sebaik mungkin. Bagaimana caranya? Anak-anak, kita ini sekarang lagi COVID ya, lagi masa pandemi ya. Nah, ada di antara saudara-saudara kita yang juga sedang dilanda, mungkin mereka tertular COVID misalnya, sehingga mereka kesulitan untuk mendapatkan makanan. Apa yang bisa kita bantu? Apa yang bisa kita lakukan? Tentunya membantu, dan kita bekerja sama dengan tetangga-tetangga atau teman-teman kita. Si Anu qadarullah, ternyata dia sedang sakit, tertimpa musibah COVID misalnya. Apa yang bisa kita lakukan? Yuk kita galang dana untuk membantu dia, menyuplai makanannya selama dia menjalani isoman misalnya, kayak gitu. Itu adalah salah satu wujud persatuan kayak gitu. Dan nih di angka 1 ini juga yang tadi Bu Sofi sebutkan, umat Muslim ini ada hadisnya, hadis riwayat Muslim juga menyebutkan kalau misalnya kajasadil wahid, seperti satu tubuh. Jadi katanya kalau misalnya ada jari nih, jari kita, coba deh, jangan dicoba sih. Kalau misalnya pernah nggak kalian merasakan sakit misalnya di jari telunjuk, tapi yang lainnya juga menjadi sakit, menjadi nggak nyaman untuk digunakan, ya kan?
Kalau satu merasa sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Tapi perlu diingat, jari-jari yang lain memang merasakan juga sakit yang sama seperti sakitnya telunjuk. Tapi jari-jari yang lain tetap bantu jari telunjuk untuk menyelesaikan tugasnya. Misalnya lagi menulis nih, menulis kan pakai telunjuk juga kan, ya kan? Nah, sama jari-jari yang lain, apakah dia berhenti menulis? Tentu tidak, tapi jari-jari yang lain mencoba untuk memegang pensilnya lebih kuat meskipun tanpa bantuan dari yang telunjuk. Itulah yang dimaknai dengan kajasadil wahid. Dia seperti satu tubuh tapi dia tidak pernah menyerah dan untuk melakukan fungsi-fungsinya secara baik. Nah, kemudian apa yang dimaksud tadi Bu Sofi? Ada menyebutkan tentang sapu lidi. Anak-anak tahu nggak? Kalau sapu lidi ini kan rapuh ya. Lihat deh. Kalau satu ini sapu lidi sama Bu Sofi dibengkokkan, ya patah deh. Tapi kalau misalnya dia bersatu menjadi satu kesatuan, mari kita patahkan. Bu Sofi udah lama di Banten. Nggak ada yang I'm sorry. Bu Sofi tidak bisa melakukannya karena dia terlalu padat, karena dia bersatu, dia kuat, dia menyimpul dengan baik sehingga tidak mudah dipatahkan oleh orang lain. Apa sih maknanya? Maknanya adalah jadi kita itu sebagai, kenapa tadi harus ada persatuan? Kenapa tadi kita harus bersatu? Kenapa juga masing-masing dari warga negara di Indonesia ini harus bersatu? Karena ketika ada suatu hal yang mengganggu kenyamanan kita dalam bernegara, kita bisa bersatu dan kita bisa melawan itu untuk mempertahankan jiwa kenegaraan kita, jiwa nasionalisme kita. Tentu kita juga sebagai Muslim ada yang perlu kita junjung, yaitu adalah agama Islam dong. Nah, sesama Muslim kita juga perlu berpegang teguh pada tali Allah. Jangan sampai kita bercerai-berai. Kalau bercerai-berai, nih pasti kalau satu nih pisah, patah. Satu pisah, patah. Kita harus bersatu sebagai sesama Muslim. Dan tentunya juga kita selain bersatu, bernegara dan sebagainya, kita juga perlu bekerja sama. Bekerja sama dalam hal apa? Bekerja sama dalam hal kebaikan. Nah, itulah tadi yang bisa Bu Sofi sampaikan tentang pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang persatuan dan kesatuan. Setelah ini ada kuis yang akan disampaikan nanti di kelas masing-masing. Kuisnya apa? Saksikan dan coba ikuti kuisnya dengan baik. Ya, salam persatuan dan kesatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.